nyaman dan ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena pada hari ini kita bisa beribadah walaupun hanya di rumah aja. Tapi itu tidak sama sekali mengurangi rasa sukacita kita. Nah, untuk supaya adik-adik lebih semangat lagi untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Musik. Oke, silakan ya. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah bicara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Lagi. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah bicara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Adik sekolah minggu untuk doa pembukanya silakan. Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu pada kami semua. Kami mau ibadah sekolah minggu melalui online. Berkati, kuduskan, sucikan kami untuk dapat beribadah dari awal, pertengahan sampai selesai. Tuhan berkati juga kakak yang membawa firman pada minggu ini. Berikan dia roh yang daripadamu supaya kami dapat mengerti. Sembuhkan yang sakit Tuhan pada saat ini. Ampuni dosa-dosa yang kami perbuat. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih adik sekolah minggu untuk doa pembukanya. Nah adik-adik, sekarang kakak Tika mau tanya kabar adik-adik di rumah nih. Yuk abang kakak bantu kakak Tika buat sapa adik-adik. Kalau kakak Tika jawabnya apa kabarnya hari ini, jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Yuk abang-abang, kakak-kakak, kita sapa adik-adik yuk. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi yuk, lebih semangat ya abang kakak, biar adik-adiknya di rumah juga semangat. Yuk, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik hebat, kabarnya luar biasa. Kalau gitu, kalau udah tanya kabar, kakak Tika mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau puji nama Tuhan. Yuk, abang kakak bantu kita panggil yuk. Laskar Kristus, jawabnya apa? Siap. Oke, kita panggil adik-adik ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap. Wah, adik-adik hebat sekali, udah pada berdiri. Sekarang kita mau puji Tuhan. Puji Tuhan apa ya Kak Gice ya? Kita mau angkat satu pujian dari terbit matahari. Oke, jangan lupa ya, dari terbit matahari pakai gerakannya. Musik.
Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Terima kasih adik sekolah minggu untuk hukum Tauratnya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Hormat Bagi Allah Bapa. Musik. Kita siapkan hati kita menutup mata, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak Tika mau tanya adik-adik, di sini udah siapin Alkitabnya belum? Coba, ayo, mana Alkitabnya? Kasih unjuk. Selain siapin Alkitabnya, kita juga harus siapkan hati dan pikiran dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Dinda Panggabean, kita mau angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Musik. Oke, terima kasih Kakak Gece dan Kakak Tika. Nah, sekarang kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak karena pada saat ini Kau masih memberikan kami kesempatan anak-anak-Mu untuk beribadah pada pagi hari ini ya Bapak. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Bapak kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau dengar dengan anak-anak Kakak Guru sekolah minggu. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Adik-adik, sebelum Kakak Dinda mulai khotbah untuk hari ini, Kakak Dinda mau tanya dulu nih ke adik-adik. Kira-kira adik-adik pernah nggak melakukan kesalahan nih? Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan ya adik-adik. Tapi kira-kira apa sih yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik itu bodoh amat, nggak peduli, cuek, atau adik-adik malah sebaliknya, adik-adik malah mau minta maaf dan janji nggak mau ngelakuin kesalahan yang udah adik-adik lakukan. Nah, sebelum adik-adik menjawab pertanyaan itu, Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk membuka kitabnya di Yunus 3. Di Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Yang udah ketemu boleh baca bareng sama Kakak Dinda ya. Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, lalu diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang yang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, adik-adik, tadi kan Kakak Dinda udah nanya nih, kira-kira kalau misalnya adik berbuat kesalahan, adik-adik bodoh amat, cuek, atau malah minta maaf. Nah, sekarang Kakak Dinda mau ceritain satu kisah nih tentang orang-orang di satu kota, yaitu kota Niniwe, yang sama nih adik-adik ngelakuin kesalahan yang sangat besar dan sangat banyak. Tapi kalau misalnya orang-orang di kota Niniwe ini mau adik-adik mau mengaku salah, mau bertobat, tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Nah, kakak harap adik-adik juga kayak gitu ya. Nah, sekarang Kakak Dinda mau ceritain tentang orang-orang di kota Niniwe yang mau bertobat dan tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Nah, kan Abang David cerita ya minggu lalu kalau misalnya Yunus itu berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah, setelah Yunus itu dimuntahkan dan sampai ke daratan, Tuhan Yesus berkata lagi nih sama si Yunus, kalau misalnya Yunus itu tetap harus melayani pertobatan di kota Niniwe. Walaupun si Yunusnya nih gak mau nih, dia berpikir, udahlah gak usah, orang kota Niniwe udah jahat banget, ngapain harus dilayanin untuk pertobatan. Mereka juga nggak akan dengar perintah Allah, nggak akan dengerin firman Allah gitu kan. Nah, tapi karena si Yunus ini nggak mau nih ngelakuin kesalahan yang sebelumnya, dia akhirnya pergilah ke kota Niniwe. Nah, saat si Yunus ini pergi ke kota Niniwe, si Yunus ini ngomong nih ke orang-orang kota Niniwe, kalau misalnya dalam 40 hari kalian gak tobat dan kalian gak mau ngelakuin kesalahan kalian, kota kalian akan hancurkan, akan ditunggang balikan. Itu maksudnya dihancurkan ya adik-adik. Kota ini akan kacau balau, kota ini tidak akan seperti sekarang gitu. Nah, kira-kira pas Yunus ngomong kayak gitu, orang-orang di kota Niniwe mau bertobat atau enggak ya adik-adik? Kalau misalnya dipikir-pikir sih harusnya nggak mau ya, karena kan yang kita tahu nih kota Niniwe adalah kota yang sangat sering melakukan kejahatan, sangat tidak turut akan perintah Allah. Tapi adik-adik, di luar dugaan si Yunus dan kita semua, ternyata orang-orang di kota Niniwe itu mau bertobat. Bahkan Kakak Dinda kasih tahu kerennya apa, bahkan kurang dari 40 hari orang-orang di kota Niniwe itu sudah bertobat
adik-adik, pas Yunus bilang nih, dalam 40 hari kota Niniwe akan ditunggang-balikan atau dihancurkan. Nah, pada saat mendengar dari omongan dari si Yunus, si raja di kota Niniwe ini memerintahkan semua orang-orang di kota Niniwe itu untuk melakukan pertobatan. Dengan cara apa sih Kak Dinda? Orang-orang di kota Niniwe itu melakukan pertobatan dengan cara berpuasa dan menggunakan kain kabung. Bahkan ya adik-adik, raja di kota Niniwe aja nih, saking dia mau menunjukkan penyesalan atas segala dosanya, raja di kota Niniwe itu meninggalkan jubahnya nih adik-adik. Dia lepas jubahnya, dia menggunakan kain kabung dan dia duduk di atas abu untuk menunjukkan rasa penyesalan yang sangat besar. Nah, bahkan adik-adik, gak cuma orang-orang di kota Niniwe yang melakukan penyesalan atas perbuatan dosa di kota Niniwe, bahkan ternak pun, bahkan hewan-hewan yang ada di ternak-ternak atau hewan-hewan yang ada di kota Niniwe pun disuruh puasa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air, saking si orang-orang di kota Niniwe itu mau menunjukkan penyesalan atas segala dosa atau kesalahan yang udah diperbuat sama mereka. Nah, karena Tuhan ngeliat nih, oh ini kota Niniwe keren banget nih, dalam waktu kurang dari 40 hari orang-orang di kota Niniwe udah udah melakukan pertobatan, udah mengakui penyesalan, bahkan raja dari kota Niniwe itu bilang nih, kalau misalnya kalian gak boleh melakukan kejahatan lagi, kalian harus melakukan yang sebaliknya. Jahat kebalikannya berarti kan baik. Si raja kota Niniwe itu bilang ke rakyat ya, ke orang-orangnya, udah kamu gak usah berbuat jahat lagi, kalian semua harus berbuat baik seperti apa yang sudah diperintahkan Allah. Siapa tahu Allah berbaik hati dan menyesal sudah mau menghukum kita gitu kan. Nah, akhirnya karena Allah melihat niat yang sangat besar, Allah melihat tuh ada penyesalan yang sangat besar di orang-orang Niniwe, akhirnya Allah berkata, udahlah, nggak jadi aku hukum orang ini. Kota Niniwe juga, orang-orang di kota Niniwe juga udah pada bertobat, udah pada mau mengakui kesalahannya, mau untuk tidak melakukan kesalahannya kembali gitu adik-adik. Amin. Untuk firman kita hari ini. Nah, tadi kan di awal Kakak Dinda nanya ya, kira-kira kalau misalnya adik-adik melakukan kesalahan nih, kira-kira adik-adik tuh mau mengakuinya malu, gengsi, atau malu, gengsi, atau malah mau mengakui dan mau minta maaf. Misalnya ini Kakak Dinda kasih contoh. Misalnya kalian berantem nih sama adik kalian atau sama kakak kalian, tapi di situ salah kalian tahu nih kalau misalnya kalian itu salah di situ, kayak kalian tuh ngisengin kakak atau adik kalian lagi diam, terus tiba-tiba kalian cubit lah atau kalian isengin gitu. Kira-kira kalau misalnya kayak gitu, kan adik-adik udah tahu nih adik-adik salah, kira-kira mau minta maaf atau malah malu, orang aku cuma bercanda doang, ngapain marah sih gitu aja, baper gitu, atau malah mau minta maaf dan berjanji, aku janji deh nggak kayak gitu lagi kak, aku janji deh nggak kayak gitu lagi ya deh gitu. Di sini Kakak Dinda mau ngasih tahu kalau misalnya kita itu harus mencontoh, yang pertama kita harus mencontoh orang-orang Niniwe. Kenapa Kakak Dinda bilang orang-orang Niniwe? Karena orang-orang Niniwe tahu nih, mereka udah melakukan kesalahan yang sangat besar, sering melakukan kejahatan, sering tidak melakukan perintah Allah, tapi karena dia tahu kalau misalnya itu suatu perbuatan yang salah, dia tuh percaya pada Allah, akhirnya orang-orang di kota Niniwe itu bertobat dan tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Bahkan mereka juga sangat menunjukkan penyesalannya dengan cara berpuasa, menggunakan kain kabung yang tadi kayak Kakak Dinda ceritain ya. Terus di situ mereka juga berjanji nih kalau misalnya mereka nggak akan melakukan kejahatan yang udah dilakuin sama mereka sebelumnya. Itu yang pertama adik-adik. Yang kedua, kita harus kita lihat dari si Yunus ya. Yunus kan awalnya dia bingung nih, kira-kira aku bisa nggak ya bikin kota Niniwe jadi kota yang lebih baik, jadi kota yang mau bertobat dan mau mengikuti perintah Allah. Dia awalnya bilang nggak mungkin lah, orang itu kota yang sangat jahat, kota yang sangat susah untuk diatur gitu ya. Tapi dengan karena kuasa Allah yang sangat besar, karena kuasa Tuhan yang sangat besar, akhirnya sesuatu yang mungkin di pikiran kita, di pikiran Yunus itu tidak mungkin, tapi sangat mungkin bagi Allah gitu adik-adik. Kalau misalnya Tuhan udah berencana, Tuhan sudah bilang kehendaknya, pasti itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah,
tema kita untuk minggu ini hati yang terbuka. Hati yang terbuka maksudnya gimana sih Kak Dinda? Hati yang terbuka tuh kayak tadi yang Kak Dinda mau mengakui kesalahan, tidak malu untuk meminta maaf dan tidak malu untuk tidak melakukan kesalahannya. Dan Kakak Dinda juga mau bilang, kalau misalnya kita dikasih tahu nih sama mama kita, sama orang tua kita, sama adik, sama kakak, orang-orang terdekat kita, jangan pernah berpikir teguran itu adalah sesuatu yang salah bertujuan untuk menjerumuskan kita atau membuat kita menjadi lebih buruk. Tapi adik-adik, Kakak Dinda mau bilang sesuatu yang dikasih tahu ke kita, sesuatu yang ditegurkan ke kita itu adalah sesuatu yang mempunyai tujuan yang sangat baik, mempunyai tujuan yang mau membuat adik-adik menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, amin untuk firman kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Selamat siang, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak karena pada saat ini kami anak-anakmu telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapak, apa yang kami dengarkan tadi, apa yang kami ceritakan tadi dapat berguna dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Kakak Tika dan Kakak Gece. Terima kasih Kak Dinda untuk firman Tuhan. Nah adik-adik, seperti yang disampaikan oleh Kakak Dinda, seperti orang-orang Niniwe yang mau membuka hatinya, mau meminta maaf, mau meminta pengampunan kepada Allah. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Walau Tak Dapat Melihat. Musik. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang boleh kami terima pada hari ini.
Dan hari ini kami mengucap syukur Bapak karena kami boleh mengikuti ibadah, kami boleh bersama-sama Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap kami adik-adik sekolah minggu di dalam studinya, di dalam sekolahnya, Engkau yang berkati. Kiranya apapun yang boleh adik-adik sekolah minggu HKI Tanjung Priok lakukan bisa menjadi berkat bagi setiap orang dan bagi keluarga adik-adik sekolah minggu juga. Kami juga berdoa untuk orang tua, kiranya Engkau berikan orang tua kami kesehatan, jasmani, rohani, dan juga memberikan rezeki supaya bisa menafkahi dan bisa berikan yang terbaik buat kami Bapak dan juga buat adik-adik sekolah minggu. Kami juga berdoa Bapak untuk guru-guru sekolah minggu, kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau juga yang berikan yang terbaik Bapak untuk pelayanan guru-guru sekolah minggu Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap jajaran di gereja kami HKI Tanjung Priok, mulai dari pendeta, sintua, majelis, dan semuanya Bapak Engkau yang berkati supaya apapun yang boleh kami lakukan, pelayanan kami untuk memuliakan nama-Mu, dan itu semua untuk memberikan yang terbaik buat hidup kami Bapak di dalam dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap negeri kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, semuanya Bapak Engkau yang berkati supaya mereka bisa sehat dan juga bisa menjalankan tugas mereka masing-masing dengan baik. Kami juga berdoa untuk negeri kami, negara kami Indonesia yang mungkin masih ada terdapat COVID. Engkau yang berkati Bapak supaya negeri kami ini bisa sehat, bisa pulih, dan kami bisa melaksanakan aktivitas kami seperti biasa. Kami percaya Bapak Engkau juga yang berikan kesehatan buat orang-orang di sekitar kami yang mungkin terpapar corona. Engkau yang berkati supaya mereka bisa sembuh dan bisa kembali lagi bersama dengan keluarganya bersukacita dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, hanya doa ini yang boleh kami terima, yang boleh kami ucapkan pada hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Kakak Cynthia. Nah, adik-adik, waktunya kita untuk aktivitas. Yeay. Nah, adik-adik lihat aktivitas yang tanggal 19 September. Yang kayak gini ya adik-adik. Sudah? Nah, sekarang Kakak Cynthia mau ngasih tahu aktivitas untuk kelas kecil terlebih dahulu. Adik-adik bisa lihat gambar yang di sini. Nah, di sini ada 6 gambar perilaku. Nah, di bawahnya ini ada membantu teman, mencuri, berdoa, memberi, mengejek teman, dan mencontek. Nah, yang adik-adik harus kerjakan, adik-adik memasangkan pasangan yang ada di gambar sini adik-adik. Contohnya nih, ini membantu teman, berarti adik-adik sambungkan ke yang membantu teman. Nah, setelah itu adik-adik warnain seperti yang di sini. Nah, lalu Kakak Cynthia mau kasih tahu aktivitas untuk kelas besar. Kalau untuk kelas besar, di sini ada 12 gambar perilaku. Nah, di bawahnya ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini, sebutkan maksud gambar dari gambar tersebut adik-adik. Yang kedua, manakah perilaku yang baik dan tidak baik dalam gambar tersebut, dan adik-adik berikan alasannya. Nah, di sini kakak Cynthia kasih contohnya ya. Nah, yang pertama, adik-adik lihat gambar yang pertama di sini ya.
Nah, yang pertama ini, maksud dari gambar tersebut itu apa sih adik-adik? Pertama, mengejek teman. Yang kedua, perilaku yang baik dan tidak baik dalam gambar tersebut dan berikan alasannya. Kedua ini, perilakunya tidak baik karena mengejek teman itu perilaku yang tidak dapat dicontoh. Nah, yang kedua, ada gambar mencuri. Berarti maksud dari gambar tersebut adalah mencuri. Yang kedua, perilaku yang baik dan tidak baik dari gambar tersebut dan berikan alasannya. Nah, dua ini adalah perilaku yang tidak baik adik-adik. Kenapa? Karena mencuri itu perilaku yang tidak boleh dicontoh adik-adik. Nah, yang ketiga ini, gambarnya ini yang di sini membantu teman. Yang kedua, manakah perilaku yang tidak baik dalam gambar tersebut dan berikan alasannya. Nah, perilaku tersebut adalah perilaku yang baik karena perilaku tersebut membantu teman yang harus dilakukan dan yang harus contoh. Nah, sisanya adik-adik kerjakan di rumah. Kakak Cynthia kasih tahu 3 contoh. Nah, setelah adik-adik mengerjakannya, adik-adik jangan lupa untuk foto dan kirim ke grup WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok atau Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau lihat aktivitas minggu lalu. Silakan.
pada bagus-bagus dan keren-keren kan? Nah, kalau adik-adik mau ditampilin kayak gambar yang tadi, adik-adik jangan lupa dikerjain lalu difoto, dikirim ke grup Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk atau Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Oke adik-adik. Nah sekarang Kakak Cynthia mau kasih tahu beberapa pengumuman untuk adik-adik yang ada di rumah. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu yang belum ngisi Google Form untuk Natal kita, adik-adik boleh ngisi Google Form-nya dan linknya itu ada di grup Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Yang kedua, Minggu tanggal 26 September kita bakal ibadah lewat Zoom dan linknya itu bakal dikirim 1 hari sebelum ibadah mulai adik-adik. Nah, Kakak Cynthia gak bosan-bosan untuk ngingetin ke adik-adik semua yang ada di rumah. Yang pertama, kalau kemana-mana adik-adik harus tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan selalu dan makan makanan yang bergizi. Oke adik-adik, selamat hari Minggu.